Bilangan pasal 11 ayat 1-35. Dan bangsa itu menjadi jahat ketika bersungut-sungut di telinga Yahwe. Dan Yahwe mendengar, dan menyalalah murkanya, lalu api Yahwe menyambar ke antara mereka dan melahap di bagian ujung perkemahan itu. Dan orang-orang itu berseru-seru kepada Musa, lalu Musa berdoa kepada Yahwe, dan api itu padam. Maka dia menyebut nama tempat itu Tabera, karena api Yahwe membakar mereka. Dan para penghasut yang ada di tengah-tengah mereka didorong hawa nafsu rakus, dan Bani Israel juga berbalik dan menangis serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kami makan daging? Kami ingat akan ikan yang kami makan di Mesir dengan cuma-cuma, akan mentimun dan semangka, juga bawang prei dan bawang merah serta bawang putih. Tetapi sekarang selera kami kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana yang tampak. Dan mana itu seperti biji ketumbar dan kelihatan seperti getah damar." Dan orang-orang pergi berkeliling dan memungutinya lalu menggilingnya dengan gilingan tangan atau menumbuknya di dalam lumpang dan merebusnya di dalam periuk lalu membuatnya menjadi roti bundar. Dan rasanya seperti rasa minyak segar. Dan bersama turunnya embun di perkemahan itu pada malam hari, mana itu turun ke atasnya. Dan Musa mendengar bangsa itu menangis menurut kaum-kaum mereka, masing-masing di depan pintu kemahnya. Dan murka Yahwe menyala dengan sangat, dan di mata Musa hal itu adalah jahat. Dan Musa berkata kepada Yahwe, "Mengapa engkau berlaku jahat terhadap hamba-Mu ini dan mengapa aku tidak mendapatkan kemurahan di mata-Mu, dengan meletakkan tanggung jawab seluruh bangsa ini ke atasku? Apakah aku yang mengandung seluruh bangsa ini? Apakah aku yang melahirkannya, sehingga engkau mengatakan kepadaku, peluklah di dadamu?" Bagaikan seorang perawat yang menggendong anak yang masih menyusu menuju tanah yang telah engkau janjikan kepada leluhur mereka. Dari manakah daging untuk aku berikan kepada seluruh bangsa ini? Karena mereka menangis kepadaku sambil berkata, "Berikanlah kami daging untuk kami makan. Aku seorang diri tidak sanggup memikul seluruh bangsa ini, karena terlalu berat bagiku. Dan jika demikian yang engkau lakukan kepadaku, bunuhlah aku. Aku mohon, bunuhlah, jika aku mendapatkan kemurahan di mata-Mu, dan biarlah aku tidak melihat kemalanganku." Dan Yahwe berfirman kepada Musa, "Kumpulkanlah bagiku 70 orang dari tua-tua Israel yang telah engkau kenal sebagai tua-tua bangsa itu, serta para perwiranya. Dan haruslah engkau membawa mereka ke kemah pertemuan, dan haruslah mereka berdiri di sana bersama engkau. Lalu aku akan turun dan berbicara denganmu di sana, dan aku akan mengambil dari roh yang ada padamu, dan aku akan menaruh roh itu di atas mereka, dan mereka akan memikul beban bangsa itu bersama engkau, sehingga engkau tidak memikulnya seorang diri. Dan engkau harus mengatakan kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu untuk esok, dan kamu akan makan daging, karena kamu telah menangis di telinga Yahwe sambil berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Karena keadaan kami lebih baik di Mesir, dengan demikian Yahwe akan memberikan daging kepadamu, dan kamu akan memakannya. Bukan 1 hari saja kamu akan memakannya, juga bukan 2 hari, juga bukan 5 hari, juga bukan 10 hari, juga bukan 20 hari. Tetapi sampai 1 bulan lamanya, sampai keluar dari lubang hidungmu, dan menjadi bagimu kemuakan, karena kamu telah menolak Yahwe yang ada di tengah-tengahmu, dan menangis di hadapannya sambil berkata, mengapa kami harus keluar dari Mesir? Tetapi Musa berkata, orang-orang yang aku ada di tengah-tengahnya, ada 600.000 pejalan kaki, dan engkau berfirman, aku akan memberikan daging kepada mereka, dan mereka akan memakannya sebulan lamanya. Akankah sekawanan domba dan sekawanan lembu disembelih bagi mereka dan itu cukup bagi mereka? Akankah semua ikan di laut dikumpulkan bagi mereka dan itu cukup bagi mereka? Dan Yahwe berfirman kepada Musa, apakah tangan Yahwe menjadi pendek? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku akan terjadi padamu atau tidak. Maka keluarlah Musa dan mengatakan kepada bangsa itu perkataan-perkataan Yahwe. Lalu ia mengumpulkan 70 dari tua-tua bangsa itu, dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Dan turunlah Yahwe dalam awan dan berfirman kepadanya, dan dia memisahkan sebagian dari roh yang ada padanya, dan memberikannya kepada ke-70 orang tua-tua itu. Dan terjadilah, ketika roh itu hinggap di atas mereka maka mereka bernubuat, tetapi tidak berlanjut. Dan ada 2 orang yang tertinggal di perkemahan, nama yang seorang adalah Eldad, dan nama yang kedua adalah Medad, dan roh itu hinggap atas mereka, dan mereka ada di antara orang-orang yang terbilang, tetapi tidak turut pergi ke kemah itu. Dan mereka bernubuat di dalam perkemahan.
Maka berlarilah seorang anak muda dan memberitahukan kepada Musa dan mengatakan, Eldad dan Medad bernubuat di perkemahan. Dan Yosua anak Nun, yang telah melayani Musa sejak masih muda, menjawab dan berkata, Tuanku Musa, hentikanlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau cemburu demi aku? Ah, kalau saja seluruh jemaat Yahwe menjadi nabi, karena Yahwe memberikan rohnya atas mereka. Dan Musa kembali ke perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Maka keluarlah angin dari Yahwe dan membawa burung-burung puyuh dari laut, dan membiarkan burung-burung itu jatuh di dekat perkemahan, kira-kira 1 hari jauhnya ke sini, dan 1 hari jauhnya ke sana, sekeliling perkemahan, dan kira-kira 2 hasta tingginya pada permukaan tanah. Dan, bangkitlah bangsa itu sepanjang hari itu dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, dan mereka mengumpulkan burung-burung puyuh itu, setiap orang sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Dan mereka kemudian menyebarkannya untuk mereka sendiri di sekeliling perkemahan. Daging itu masih ada di antara gigi mereka, belum dikunyah, maka murka Yahwe menyala kepada bangsa itu. Dan Yahwe memukul bangsa itu dengan tulah yang sangat dahsyat. Dan orang menyebut nama tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah mereka menguburkan orang-orang yang rakus. Dari Kibrot Ta'awa itu berangkatlah bangsa itu ke Hazrot, dan mereka tinggal di Hazrot. Bilangan pasal 12 ayat 1-16. Maka Miriam serta Harun berbicara menentang Musa, karena wanita Kus yang telah dia ambil. Sebab ia memang telah mengambil seorang wanita Kus. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya Yahwe hanya berfirman melalui Musa saja? Apakah dia tidak berfirman melalui kita juga? Dan Yahwe mendengarnya. Dan Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap orang yang ada di atas muka bumi. Dan tiba-tiba berfirmanlah Yahwe kepada Musa dan kepada Harun dan kepada Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Dan mereka bertiga keluar. Dan Yahwe turun dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Dan keluarlah mereka berdua. Dan dia berfirman, dengarkanlah sekarang perkataanku. Jika ada seorang nabi di antara kamu, aku Yahwe, akan membuat diriku dikenal olehnya dalam penglihatan, aku akan berbicara kepadanya dalam mimpi. Tidaklah demikian dengan hambaku Musa. Dialah seorang yang ditetapkan dalam seluruh rumahku. Aku berbicara kepadanya dari mulut ke mulut bahkan oleh sebuah penampakan, dan bukan dalam teka-teki, dan dia memandang rupa Yahwe. Jadi mengapakah kamu tidak takut untuk berbicara menentang hambaku, Musa? Dan menyalalah murka Yahwe terhadap mereka lalu pergilah dia. Dan awan itu pergi dari atas kemah. Dan tampaklah Miriam terkena kusta, seperti salju. Dan Harun berpaling ke arah Miriam, dan tampaklah dia terkena kusta. Lalu Harun berkata kepada Musa, ya Tuanku, aku mohon kepadamu, janganlah sekarang engkau menimpakan dosa atas kami, yang telah kami lakukan dengan bodoh, dan yang olehnya kami berdosa. Aku mohon kepadamu, janganlah membiarkan dia menjadi seperti orang mati, yang ketika keluar dari kandungan ibunya tetapi setengah dagingnya habis. Dan berserulah Musa kepada Yahwe dengan mengatakan, ya Elohim, aku mohon kepadamu, sembuhkanlah dia, aku mohon kepadamu. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, ketika ayahnya sungguh-sungguh meludahi wajahnya, tidakkah dia akan direndahkan selama 7 hari? Dia harus dikucilkan keluar dari perkemahan selama 7 hari, dan sesudah itu bolehlah dia berkumpul kembali. Dan Miriam dikucilkan keluar dari perkemahan selama 7 hari, dan bangsa itu tidak berangkat sampai Miriam berkumpul kembali. Dan sesudah itu berangkatlah bangsa itu dari Hazrot dan mereka berkemah di padang gurun Paran. Bilangan pasal 13 ayat 1-33. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, utuslah orang-orang bagimu, dan haruslah mereka mengintai tanah Kanaan yang akan aku berikan kepada Bani Israel, haruslah engkau mengutus 1 orang dari setiap suku leluhur mereka, masing-masing seorang pemimpin di antara mereka. Dan dengan perintah Yahwe, Musa mengutus mereka dari padang gurun Paran, mereka semua itu ialah orang-orang kepala dari Bani Israel. Dan inilah nama-nama mereka, dari suku Ruben, Syamua anak Zakur. Dari suku Simeon, Safat anak Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb anak Yefune. Dari suku Isahar, Yigal anak Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea anak Nun. Dari suku Benyamin, Palti anak Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel anak Sodi. Dari suku Yusuf, yaitu dari suku Manasye, Gadi anak Susi. Dari suku Dan, Amiel anak Gemali.
Dari suku Asher, Setur anak Mihael. Dari suku Naftali, Nabi anak Wofsi. Dari suku Gad, Guel anak Mahi. Inilah nama-nama orang-orang yang Musa telah mengirimnya untuk mengintai negeri itu. Dan Musa memanggil Hosea anak Nun itu Yosua. Dan Musa mengirim mereka untuk mengintai tanah Kanaan, dan berkata kepada mereka, pergilah naik ke sana ke Negeb, kemudian naiklah ke bukit. Dan kamu akan melihat negeri itu, bagaimanakah dia dan orang-orang yang berdiam di dalamnya, apakah dia kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimanakah negeri yang mereka tinggal di dalamnya, apakah itu baik atau buruk, dan bagaimanakah kota-kota yang mereka diami di dalamnya, apakah dengan perkemahan atau dengan perbentengan? Dan bagaimanakah tanah itu, apakah subur ataukah gersang, apakah di dalamnya terdapat pohon-pohon ataukah tidak? Dan haruslah kamu menguatkan dirimu dan haruslah kamu mengambil dari buah tanah itu. Dan hari-hari ini adalah hari-hari pemetikan anggur yang pertama. Lalu mereka naik dan mengintai negeri itu, dari padang gurun Zin sampai Rehob, untuk memasuki Hamat. Lalu mereka naik ke Negeb dan sampai ke Hebron. Dan di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Dan Hebron telah didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Zoan di Mesir. Maka sampailah mereka di aliran sungai Eskol, dan mereka memotong satu cabang yang memiliki satu tandan buah anggurnya di sana. Lalu mereka memikulnya berdua dengan kayu usungan, mereka juga membawa beberapa dari buah delima dan dari buah ara. Untuk tempat itu, orang menamainya aliran sungai Eskol, karena tandan buah anggur yang Bani Israel telah memotongnya di sana. Ketika mereka kembali dari mengintai negeri itu pada akhir hari yang ke-40. Mereka pun berjalan dan datang kepada Musa dan Harun dan kepada segenap jemaat Bani Israel di padang gurun Paran, di Kades. Dan mereka membawa kembali berita kepada keduanya dan kepada seluruh umat itu, dan menunjukkan kepada mereka buah negeri itu. Dan mereka melaporkan kepadanya serta mengatakan, kami sudah datang ke negeri tempat engkau telah mengirim kami, dan memang ia berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah buahnya. Namun, yang tinggal di negeri itu adalah bangsa yang kuat, dan kota-kotanya sangat besar, sulit ditembus. Dan lebih lagi, kami sudah melihat orang-orang Enak di sana. Orang Amalek tinggal di tanah Negeb, dan orang Haete, dan orang Yebus, dan orang Amori tinggal di bukit. Dan orang-orang Kanaan tinggal dekat laut, dan pada sisi sungai Yordan. Namun Kaleb menenangkan bangsa itu di hadapan Musa serta berkata, kita pasti akan maju dan memiliki negeri itu, karena kita sanggup menguasainya. Tetapi orang-orang yang telah pergi ke sana bersama-sama dengannya berkata, kita tidak sanggup untuk maju melawan bangsa itu, karena dia lebih kuat daripada kita. Mereka juga menyampaikan kabar buruk kepada Bani Israel tentang negeri yang telah mereka intai, dengan mengatakan, negeri yang telah kami lintasi untuk mengintai di dalamnya, adalah negeri yang memakan mereka yang mendiaminya. Dan semua orang yang telah kami lihat di tengah-tengah mereka adalah orang-orang yang tinggi. Dan di sana kami telah melihat raksasa-raksasa, keturunan Enak, yang berasal dari para raksasa. Maka di mata kami menjadi seperti belalang, dan demikian pula lah kami di mata mereka. Bilangan pasal 14 ayat 1-45. Dan seluruh umat itu mengangkat dan mengeluarkan suaranya, dan orang-orang itu menangis sepanjang malam itu. Dan seluruh Bani Israel bersungut-sungut terhadap Musa dan Harun. Dan seluruh umat itu berkata kepada mereka, seandainya saja kita mati di tanah Mesir, atau seandainya saja kita mati di padang gurun ini. Lalu mengapa Yahwe membawa kami ke negeri ini untuk mati oleh pedang? Istri dan anak-anak kami akan menjadi barang rampasan. Tidakkah lebih baik bagi kami untuk kembali ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita menunjuk seorang pemimpin dan marilah kita kembali ke Mesir. Kemudian Musa dan Harun tersungkur pada mukanya di depan seluruh kumpulan jemaat Bani Israel. Dan Yosua anak Nun, dan Kaleb anak Yefune, dari para pengintai negeri itu, mengoyakkan pakaian mereka. Dan mereka berbicara kepada seluruh jemaat Bani Israel dengan mengatakan, negeri yang telah kami lintasi untuk mengintai di dalamnya, adalah negeri yang luar biasa baiknya. Jika Yahwe berkenan kepada kita, maka Dia akan membawa kita masuk ke dalam negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya, janganlah memberontak terhadap Yahwe serta janganlah kamu takut kepada penduduk negeri itu, karena mereka adalah santapan bagi kita, pelindung mereka sudah menyingkir dari mereka, tetapi Yahwe beserta kita, janganlah kamu takut kepada mereka. Dan, seluruh umat itu mengancam untuk melempari mereka dengan batu.
Tetapi, kemuliaan Yahwe tampak di kemah pertemuan kepada seluruh Bani Israel. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, "Sampai kapankah bangsa ini memandang rendah aku? Dan sampai kapan mereka tidak percaya kepadaku, dengan semua tanda yang telah kulakukan di tengah-tengah mereka? Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan akan melenyapkan mereka, tetapi aku akan menjadikan engkau suatu bangsa yang lebih besar dan yang lebih kuat daripada mereka." Namun Musa berkata kepada Yahwe, "Tetapi orang-orang Mesir telah mendengar bahwa engkau sudah membawa bangsa ini dari tengah-tengah mereka dengan kekuatanmu. Dan mereka telah mengatakan hal itu kepada penduduk negeri ini. Mereka telah mendengar bahwa engkau, ya Yahwe, ada di tengah-tengah bangsa ini, bahwa engkau telah tampak dari mata ke mata, ya Yahwe, dan awanmu berhenti di atas mereka, dan dalam tiang awan engkau berjalan di depan mereka pada siang hari, dan dalam tiang api pada malam hari. Lalu jika engkau membunuh bangsa ini seperti orang yang lain, maka berkatalah bangsa-bangsa yang telah mendengar kemasyuranmu sambil mengatakan, karena Yahwe tidak mampu untuk membawa bangsa ini ke negeri yang Dia telah bersumpah bagi mereka, maka Dia telah membantai mereka di padang gurun. Dan sekarang aku mohon, biarlah kekuatan Tuhanku semakin besar, seperti yang telah engkau firmankan dengan mengatakan, Yahwelah yang lambat untuk marah dan yang besar kemurahannya, yang menanggung kesalahan dan pelanggaran, tetapi Dia sekali-kali tidak membebaskan, malah memperhitungkan bapak kepada anak-anaknya, kepada generasi ketiga, bahkan sampai yang keempat. Aku mohon, ampunkanlah kesalahan bangsa ini, sesuai dengan kebesaran kemurahan-Mu, dan seperti ketika Engkau menanggung bangsa ini dari Mesir bahkan sampai ke sini. Dan berfirmanlah Yahwe, aku mengampuninya, sesuai dengan perkataan-Mu. Tetapi sesungguhnya, sebagaimana aku hidup, maka seluruh bumi akan dipenuhi oleh kemuliaan Yahwe. Karena semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda yang telah kulakukan di Mesir dan di padang gurun, namun telah mencobai aku sebanyak 10 kali dan tidak mendengarkan suaraku. Pasti tidak akan melihat negeri yang aku telah bersumpah bagi leluhur mereka, juga setiap orang yang telah memandang rendah aku. Namun hambaku Kaleb, karena dia mempunyai roh yang lain bersamanya, dan dia sepenuhnya mengikuti aku, maka aku akan membawanya ke sana, ke dalam negeri yang telah dia masuki, dan keturunannya akan memilikinya. Adapun orang-orang Amalek dan orang-orang Kanaan adalah yang tinggal di lembah. Esok, beranjaklah dan berangkatlah kamu ke padang gurun ke arah Laut Suf. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa dan Harun dengan mengatakan, berapa lama aku harus menahan diri terhadap umat yang jahat ini yang bersungut-sungut kepadaku? Aku telah mendengar keluhan Bani Israel yang mereka keluhkan kepadaku. Katakan kepada mereka, sebagaimana aku hidup, firman Yahwe, sekiranya bukan karena apa yang telah kamu katakan ke telingaku, demikianlah aku akan melakukannya kepadamu. Di padang gurun ini mayat-mayatmu akan bergelimpangan, bahkan semua orangmu yang telah dihitung menurut seluruh jumlahmu, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yang telah bersungut-sungut kepadaku. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam negeri yang telah tanganku kuarahkan untuk membuat kamu tinggal di dalamnya, kecuali Kaleb anak Yefune dan Yosua anak Nun. Tetapi anak-anakmu, yang telah engkau katakan akan menjadi barang rampasan, aku akan membawa masuk mereka, dan mereka akan mengetahui negeri yang telah kamu tolak. Namun kamu, mayat-mayatmu akan berjatuhan di padang gurun ini. Dan anak-anakmu akan berkemah di padang gurun ini selama 40 tahun, dan akan menanggung perzinaanmu sampai mayat-mayatmu habis di padang gurun. Berdasarkan hitungan hari-hari ketika kamu mengintai negeri itu, 40 hari, 1 hari untuk 1 tahun. Sehari untuk setahun kamu harus menanggung kesalahanmu yaitu 40 tahun, dan kamu akan mengetahui perlawananku kepadamu. Akulah Yahwe. Aku telah berfirman, bila mana aku tidak melakukan hal ini terhadap seluruh umat yang jahat ini yang berkumpul melawan aku, di padang gurun ini mereka akan diakhiri, dan di sanalah mereka akan mati. Demikianlah orang-orang yang telah Musa kirim untuk mengintai negeri itu, ketika mereka kembali, mereka menyebabkan seluruh umat itu bersungut-sungut kepadanya, dengan membawa kabar buruk tentang negeri itu. Dan orang-orang yang membawa kabar buruk tentang negeri itu, mati kena tulah di hadapan Yahwe. Namun Yosua anak Nun, dan Kaleb anak Yefune, tetap hidup dari antara orang-orang yang telah pergi untuk mengintai negeri itu. Dan Musa mengatakan kata-kata ini kepada semua Bani Israel, dan bangsa itu sangat berduka cita. Dan bangunlah mereka pagi-pagi sekali serta naik ke puncak gunung untuk mengatakan, lihatlah kami ini, sekarang kami naik ke tempat yang telah Yahwe katakan, karena kami telah berdosa.
Dan Musa berkata, apakah ini? Kamu melanggar perkataan Yahwe dan hal itu tidak akan berhasil. Hendaklah kamu tidak pergi, sebab Yahwe tidak ada di tengah-tengah kamu, dan janganlah kamu dipukul kalah di hadapan musuh-musuhmu. Sebab orang-orang Amalek dan orang-orang Kanaan ada di sana di hadapanmu, dan kamu akan jatuh oleh pedang, karena kamu telah berbalik dari mengikuti Yahwe sedemikian, maka Yahwe tidak ada bersama kamu. Tetapi tanpa mengindahkannya, mereka naik ke puncak gunung itu, namun tabut perjanjian Yahwe dan Musa tidak ikut berangkat dari tengah-tengah perkemahan. Dan orang Amalek serta orang Kanaan yang tinggal di gunung itu turun lalu memukul mereka serta menghancurkan mereka sampai sejauh Horma. Bilangan pasal 15 ayat 1-41. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dan engkau harus mengatakan kepada mereka, ketika kamu telah masuk ke negeri tempat tinggalmu yang aku berikan kepadamu. Maka engkau harus membuat persembahan api-apian kepada Yahwe, suatu persembahan bakaran, atau kurban untuk menggenapi nazar, atau persembahan sukarela, atau pada musim-musimmu yang telah kamu tetapkan untuk membuat bau harum yang menenangkan kepada Yahwe, dari kawanan lembu atau dari kawanan domba. Dan orang yang mempersembahkan persembahannya itu, haruslah mempersembahkan kepada Yahwe persembahan sajian 1/10 bagian tepung halus yang diadon dengan 1/4 hin minyak. Dan 1/4 hin anggur sebagai persembahan curahan. Haruslah engkau mengolahnya atas persembahan bakaran atau atas kurban berkenaan dengan seekor domba. Atau untuk seekor domba jantan, haruslah engkau mengolah persembahan sajian 2/10 bagian tepung halus yang diadon dengan 1/3 hin minyak. Dan 1/3 hin anggur, sebagai persembahan curahan. Dan engkau harus membawanya sebagai bau harum yang menenangkan kepada Yahwe. Dan ketika engkau menjadikan seekor anak kawanan lembu sebagai persembahan bakaran, atau sebagai kurban untuk menawar suatu nazar, atau sebagai persembahan pendamaian kepada Yahwe, maka haruslah dia mempersembahkan persembahan sajian 3/10 bagian tepung halus yang diadon dengan 1/2 hin minyak, untuk seekor anak kawanan lembu itu. Dan haruslah engkau mempersembahkan 1/2 hin anggur sebagai persembahan curahan, suatu persembahan api-apian, bau harum yang menenangkan bagi Yahwe. Demikianlah engkau harus melakukannya untuk setiap lembu jantan, atau untuk setiap domba jantan, atau untuk setiap ekor dari anak-anak domba atau dari kambing-kambing betina. Menurut jumlah yang akan engkau persiapkan, demikianlah engkau harus melakukannya kepada setiap orang sesuai dengan jumlahnya. Setiap penduduk asli haruslah melakukan hal-hal yang demikian ini, yaitu dengan mempersembahkan persembahan api-apian, bau harum yang menenangkan bagi Yahwe. Dan ketika seorang pengembara mengembara bersamamu, atau orang yang berada di tengah-tengahmu di antara generasi-generasimu, lalu dia ingin mengolah persembahan api-apian, bau harum yang menenangkan bagi Yahwe, maka seperti yang engkau olah, demikianlah dia harus mengolahnya. Untuk jemaat ini, satu ketetapan bagi kamu serta untuk pengembara yang mengembara bersamamu, satu ketetapan selamanya bagi generasi-generasimu, untuk kamu demikian jugalah untuk pengembara itu di hadapan Yahwe. Satu hukum dan satu peraturan berlaku untukmu, dan untuk pengembara yang mengembara bersamamu. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dan berkatalah kepada mereka, ketika kamu masuk ke negeri tempat yang ke sana aku membawa kamu. Maka akan terjadi, ketika kamu makan dari roti negeri itu, kamu harus menghunjukkan sebuah persembahan hunjukan kepada Yahwe. Kamu harus menghunjukkan persembahan hunjukan roti bundar dari adonanmu yang pertama sebagai persembahan hunjukan dari tempat pengirikan, demikianlah kamu menghunjukkannya. Dari adonanmu yang pertama, kamu harus memberikan kepada Yahwe persembahan hunjukan secara turun-temurun. Namun ketika kamu melakukan kesalahan dan tidak melakukan seluruh perintah yang telah Yahwe katakan kepada Musa, bahkan semua yang telah Yahwe perintahkan kepadamu dengan perantaraan Musa dari saat ketika Yahwe memerintahkannya dan seterusnya kepada keturunanmu. Dan seharusnya, jika menurut pandangan umat hal ini telah dilakukan dalam ketidakhati-hatian, maka seluruh umat itu harus mengolah seekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu sebagai persembahan bakaran, bau harum yang menenangkan bagi Yahwe, dan persembahan sajian serta persembahan curahannya, sesuai dengan peraturan, juga seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa. Dan haruslah imam mengadakan penebusan bagi seluruh jemaat Bani Israel, maka hal itu akan diampunkan kepada mereka karena dosa ketidakhati-hatian itu, dan mereka telah membawa persembahan mereka, persembahan api-apian kepada Yahwe dan persembahan penghapus dosa ke hadapan Yahwe, karena dosa ketidakhati-hatian mereka.
Dan seluruh jemaat Bani Israel akan diampuni, juga pengembara yang mengembara di tengah-tengah mereka, karena seluruh bangsa terlibat dalam dosa ketidakhati-hatian. Dan jika satu orang saja berdosa dalam dosa ketidakhati-hatian, maka haruslah dia membawa seekor anak kambing betina berumur setahun sebagai persembahan penghapus dosa. Dan imam haruslah mengadakan penebusan bagi orang yang berdosa, ketika berdosa dalam dosa ketidakhati-hatian di hadapan Yahwe, untuk mengadakan penebusan baginya, maka hal itu akan diampunkan kepadanya. Kepada orang asli Bani Israel serta kepada pengembara yang mengembara di tengah-tengahmu, berlaku satu hukum bagimu untuk mereka yang melakukan dosa ketidakhati-hatian. Dan orang yang melakukannya dengan tangan mengacung baik dari orang asli maupun dari pengembara, dia mencerca Yahwe. Dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Sebab ia telah memandang rendah firman Yahwe dan telah melanggar perintahnya. Orang itu pastilah dilenyapkan, kesalahannya ada pada dirinya. Sementara Bani Israel berada di padang gurun, mereka mendapati seseorang sedang mengumpulkan kayu pada hari Sabat. Kemudian mereka membawa orang yang mereka dapati sedang mengumpulkan kayu itu kepada Musa dan Harun dan kepada segenap umat. Dan mereka menempatkan dia dalam pengawasan, karena belum dinyatakan apa yang harus dilakukan terhadap orang itu. Maka berfirmanlah Yahwe kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati, seluruh umat harus melempari dia dengan batu di luar perkemahan. Lalu seluruh umat membawa dia keluar dari perkemahan dan melemparinya dengan batu sehingga dia mati, seperti yang telah Yahwe perintahkan kepada Musa. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai pada ujung-ujung baju mereka, turun-temurun, dan haruslah mereka memberikan benang berwarna nila pada jumbai di ujung-ujung baju mereka. Dan akan terjadi kepadamu, ketika kamu melihat kepada jumbai itu maka dia akan mengingatkan kamu kepada semua perintah Yahwe agar kamu melakukannya, sehingga kamu tidak akan mencari seturut hatimu dan seturut matamu, karena menuruti mereka, kamu berlaku sebagai pelacur. Supaya kamu mengingat dan melakukan seluruh perintahku dan menjadi kudus bagi Elohimmu. Akulah Yahwe, Elohimmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk menjadi Elohimmu, akulah Yahwe, Elohimmu.